ibadah informasi bagi jemaat peserta ada kode ekstra untuk membantu dalam kegiatan pelatihan tenaga pembina remaja. Jadi syarat-syarat ya akan dipilih menjadi direktur remaja harus ikut pelatihan. Untuk itu kita perlindungan dana untuk mengikuti pelatihan yang sudah ditentukan oleh Komisi Remaja yang dapat pusat dari masing-masing kolom dari kolom 1 sampai kolom 20. Dan juga dalam ibadah dalam HP dimatikan ataupun di silent. Informasi dalam ibadah saat ini ibadah akan dilayani oleh pemerintah dalam keperluan MPH dan keperluan jemaat Yerusalem Mengubah. Untuk itu saya atas nama Badan Pekerjaan menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan selamat mengikuti ibadah. Untuk ibadah saat ini menggunakan tata cara ibadah pengucapan syukur jemaat kami Yerusalem Mengubah atas dengan tema mingguan Allah mereka rekatkan kebaikan. Jemaat yang berdiri, kita akan ujian PPT nomor 7 Tuhan.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami sampaikan syukur dan pujian ini. Oleh karena Engkau Tuhan sungguh mengasihi dan memberkati kami. Kau memperkenankan kami menikmati kehidupan sampai pada saat ini. Dan kasih-Mu yang melayakkan kami menjawab karya selamat-Mu dengan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk beribadah kepadamu bahkan bersyukur karena Engkau memperkenankan gereja Masehi Injili di Minahasa bersama dalam pelaksanaan ibadah pengucapan syukur di hari ini, Minggu 10 September 2023. Kami mengalami penyertaan Tuhan sempurna, bahkan Engkau yang sungguh-sungguh memberkati hidup kami dalam segala karya dan perjuangan di segala bidang kehidupan kami ketika kami berupaya dalam usaha pertanian, ketika kami bekerja melalui talenta, karunia, dan profesi yang telah Kau karuniakan kepada kami. Kami mengalami begitu banyak berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami pun juga menyadari ketika Engkau memberkati kami, kadang kami melupakan kasih karunia Tuhan yang membuat kami sulit untuk mengucap syukur. Namun hari ini Engkau perkenankan kami bersama dalam pengucapan syukur. Karena itu bila mana Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan untuk mengucap syukur, dan kemudian melakukan kesalahan dan pelanggaran, padahal seharusnya kami sudah mengetahui semuanya itu, maka dengan penuh kerendahan hati, datanglah kami memohon pengampunan. Ampuni dan kasihanilah kami ketika Engkau jumpai dan dapati kami menyakiti sesama kami, tapi juga menyakiti-Mu Tuhan, saat Engkau dapati kami berlaku tidak adil dan tidak benar, bahkan kadang melupakan kebaikan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan, mengampuni kami, sehingga layaklah kami dalam persekutuan ibadah pengucapan syukur saat ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus, sumber pengampunan kami berseru dan bermohon. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bermazmur seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada semua orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Yesaya 1:18-20 adalah berita anugerah Allah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Marilah kita mendengar ketetapan dan peraturan Tuhan Allah kita melalui pembacaan hukum Tuhan lewat Ulangan pasal 26 ayat 1-4, kemudian ayat 10b sampai 11. Ulangan pasal 26 ayat 1-4, kemudian ayat 10b sampai ayat 11. Ya, sekali lagi Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ayat 10b sampai 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema mempersembahkan hasil pertama. Demikian hukum Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri
yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Putramu dasar yang teguh, biar dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini keluarga Jambula Hermawan, Jemaat Yerusalem Kolom 14, membawa anak kekasih mereka, Navanda, Elsie, Cahyaningrum Jambula, untuk dimeteraikan dalam persekutuan dengan Tuhan melalui pelayanan sakramen baptisan. Karena itu, dengarkanlah pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 19-20. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Kisah Para Rasul 16 ayat 33, 1 Korintus 1 ayat 16. Ini berarti pelayanan baptisan yang ditujukan kepada segala bangsa, berlaku bagi keluarga dan seisi rumah, meliputi anak-anak dan orang dewasa. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kolose 2 ayat 11-12. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 menyatakan baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Dan bagi orang dewasa yang belum dibaptis, menerima pelayanan baptisan adalah merupakan pengambilan keputusan iman dan oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima tanda dan meterai keselamatan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18-22. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan, orang dewasa dan jemaat berikrar melayangkan baptisan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa Pencipta mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan anak-anak maupun orang dewasa dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa
oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati anak-anak dan orang dewasa supaya berakar serta berdasarkan pada kasih. Di lain pihak, baptisan itu mewajibkan semua orang yang telah dan yang akan dibaptis saat ini untuk mengasihi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Bahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita lakukan nyanyian pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang bertumbuh ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena di hari pengucapan Gemim, Engkau perkenankan keluarga Jambula Hermawan, Bapak Oktavalen Jambula, dan Ibu Indah Ainun Jambula Hermawan, dalam tanggung jawab membawa dan mengantar anak kekasih mereka Navanda Elsie Cahyaningrum Jambula untuk dimeteraikan dalam persekutuan dengan-Mu melalui pelayanan sakramen baptisan anak. Karena itu kami mengundang Engkau Tuhan berkenan hadir menuntun pelayanan baptisan ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati dan menumpangkan tangan melalui tangan hamba-Mu untuk memberkati anak kekasih Navanda Elsie Cahyaningrum Jambula, sehingga ia diperkenankan, dimeteraikan dalam persekutuan dengan-Mu menjadi warga kerajaan Allah dalam pelayanan baptisan anak. Dan Engkau yang akan memampukan kami orang tua, tapi juga orang tua baptisan Mama Ani dan Papa Ani, yang kemudian akan mengaku dengan bertanggung jawab bersama orang tua memperlengkapi, mengajarkan, menasehati anak kekasih ini menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Pelayanan baptisan anak Navanda Elsie Cahyaningrum Jambulan ini kami serahkan hanya ke dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan BPMC untuk membacakan ya. Baiklah, saya akan membacakan. Jadi sesuai daftar nama-nama yang selaku orang tua baptisan. Jadi terdaftar ini ada 12. Semua dicentang berarti sudah ikut pengembalaan. Berarti semua hadir. Untuk nama orang tua baptisan, dan juga orang tua keluarga, nanti sebentar dibacakan langsung ke depan, menghadap Kadim. Nama Navanda Elsie Cahyaningrum Jambula, tempat tanggal lahir Bitung 14 November 2020. Orang tua ayah Bapak Oktavalen Henly Jambula, Ibu Indah Ainun Permatasari Hermawan. Silakan. Jemaat kolom 14.
diikuti oleh orang tua baptisan. Pertama, Penatua Bapak Nurse Oldi Rambat Escape. Kedua, Ibu Ramayana Tibuale. Ketiga, Penatua Bapak Michael Benly Walemangko. Empat, Ibu Marlina Sunda. Kelima, Cecilia Ladies Sambur SPD MPD. 6, Cindy Nelwan SPD. Satu baris. Cindy Nelwan SPD. 7, Bribda Kristi Mamole. 8, Rido W. Male STRIP. 9, Vikaris Pendeta Soni Ularo STH. 10, Cynthia Sakeroni. 11, Marfil Siu. 12, Ibu Godelva Jacquelina Salindeo SE. Ya, terima kasih. Nama-nama lengkap hadir semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai suatu perjanjian baru oleh Allah dengan manusia. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Kepada orang tua dan orang tua baptisan, anak yang akan dibaptis kami bertanya, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalip langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat selaku saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Semoga Tuhan kiranya memampukan saudara-saudara untuk mewujud nyatakan pengakuan itu. Amin.
yakin Engkau yang telah memeteraikan anak kekasih Novanda Elsie Cayaningrum Jambulang menjadi warga kerajaan Allah setelah pelayanan sakramen baptisan anak. Engkau sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Karena itu kami bermohon Tuhan sudi berkenan menjamah dan memberkati anak ini, agar anak ini boleh bertumbuh dan berkembang dengan sehat, kuat, dan cerdas. Makin hari makin bertambah besar, penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Sehat dan kuat dikaruniakan Tuhan untuk anak ini, agar dengan sehat dan kuat tidak menjadi penghalang untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak ini. Berkati kedua orang tua, Bapak Oktavalen Jambula dan Ibu Indah Ainun Jambula Hermawan, dalam tanggung jawab untuk membesarkan, membina, mendidik, mengajarkan anak ini menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Bersama orang tua baptisan, Mama Ani dan Papa Ani, yang pun bersuka cita dan bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab iman memperlengkapi, mengajarkan anak Sarani ini. Kami percaya Engkau yang telah memeteraikan anak ini, dan Engkau yang telah memberkati anak ini. Maka ucapan syukur orang tua dan orang tua baptisan akan mempersembahkan persembahan syukur baptisan melalui sampul yang sudah dipersiapkan. Berkenan Engkau menerima persembahan syukur ini untuk terpakai demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam tanggung jawab kami Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Yerusalem akan memberikan surat baptisan bagi anak kekasih ini, membuktikan dengan iman yang sungguh bahwa hari ini, Minggu, telah dibaptis di saat pengucapan syukur Gemim 10 September 2023. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang dinikmati oleh keluarga Jambula Hermawan karena anak kekasih mereka telah dibaptis. Ini doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dalam namamu ya Yesus. Kami berdoa. Amin. Disilakan. Sebagai Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Manembo atas menyampaikan terima kasih bagi keluarga Jambula Hermawan yang sudah mengantar anak mereka untuk dibaptis, dan saat ini kami akan menyerahkan surat baptisan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pendeta Frida Mendoka Puluhan, TH, dan Sekretaris Penatua Andri Samuel. Silakan. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami sampaikan syukur dan pujian ini, oleh karena Engkau sungguh mengasihi dan memberkati kami, sehingga Kau perkenankan kami bersama dalam pelaksanaan ibadah pengucapan syukur Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan pada saat ini kami pun diperlengkapi dan memperlengkapi diri
dengan firman yang akan disampaikan, diberitakan, dan diperdengarkan. Maka ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami pun bermohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menganugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami yang akan mendengarkannya, sungguh dimampukan untuk memahami maksud-Mu, tetapi juga memberlakukan kehendak-Mu. Bersabdalah Engkau kepada kami, karena kami mau menyambut berita firman-Mu. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca Alkitab sehubungan dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Di sepanjang minggu berjalan ini kita diperlengkapi melalui kitab Kejadian, kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 21. Sekali lagi Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 21. Kita akan membaca bersama-sama. Secara bersama kita akan membaca ayat-ayat ini melalui kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia telah diberikan tema Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Kita mulai. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Sebelum khotbah kita dengarkan puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Untuk puji-pujian sebelum khotbah Jemaat Kolom 5 dan sesudah khotbah Jemaat Kolom 13. Dipersilakan untuk Jemaat Kolom 5 untuk bawakan puji-pujian.
Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita akan menghayati dan merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca melalui Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 yang dalam hubungan dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat telah diberikan tema Allah mereka-rekahkan kebaikan. Sedangkan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Hari ini, Minggu 10 September 2023, melalui Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim menetapkan adalah hari pengucapan syukur segemim. Jadi dari Modo Inding sampai di Gabata,
merayakan pengucapan syukur. Dan kita di wilayah Bitung 11 telah ditetapkan melalui sidang untuk wilayah ini melaksanakan pengucapan syukur melalui sampul. Karena juga sepanjang September, Oktober kita tengah dan sedang merampungkan dalam penggalangan dana sehubungan dengan hari ulang tahun ke-61 Priakom Bapa, yang di wilayah Bitung 11 ada 3 jemaat yang menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan lomba paduan suara seri B di Yerusalem, Yel Panji Joshua di Citra Anugrah, paduan suara seri B di Baitel Tendeki. Jadi seri A, seri A, paduan suara seri A di Gemim Baitel Tendeki. Jadi dipandang perlu kita berpengucapan syukur dengan persiapan sampul, karena kalau seperti di kampung-kampung melalui bahan natura dan kemudian itu dilelang lagi, toh. Jadi orang bawa pisang lelang, orang bawa milu lelang, orang bawa segala pertanian dilelang. Sekarang siapa mau beli? Jadi orang fokus saja pada persembahan pengucapan syukur lewat sampul yang telah dibagikan oleh Pelsus kepada kita semua. Dan untuk meletakkan sampul sudah ada kotak untuk sampul apapun yang kita persembahkan sebentar sekaligus di tempat yang disiapkan. Karena kotak ini dipersiapkan untuk sampul HUT, pribadi, pernikahan, perpuluhan, pembangunan atau syukur lainnya, termasuk juga sampul pengucapan syukur. Dan sekalipun kita tidak akan berpesta pora seperti biasa dilakukan dalam pengucapan syukur, tapi kita bersyukur karena Tuhan memperkenankan kita bersama dalam pelaksanaan ibadah pengucapan syukur. Mengawali pelaksanaan ibadah, kita dikejutkan dengan insiden yang membuat hati saya bersukacita karena figur seorang anak dalam kepolosannya, dia hanya berpikir bahwa lilin ini harus dimatikan, kan? Seperti pemasangan lilin ulang tahun yang kemudian harus ditiup. Maka spontanitas, pasti tuh semua orang bingung, kan? Nyana ada orang tua yang akan mau suruh DP anak pi bunung tuh lilin. Tapi spontanitas, dia berpikir jangan-jangan kemudian ini lilin belum dimatikan padahal sudah harus dimatikan, maka dengan spontanitas dia datang. Saya melihat dia tiup cepat-cepat. Bahkan ketika dihambat, dia seolah-olah mengatakan bahwa belum dah mati semua. Belum dah mati semua, baru satu dah mati. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua tentu orang berpikir positif, jangan merasa malu atau bagaimana, sebab itu spontanitas terjadi. Yang pada dasarnya ada orang tua yang kemudian menyuruh anaknya untuk datang tiup lilin seperti itu. Tetapi ya spontanitas terjadi. Jadi dengan begini untuk menjadi juga perhatian bagi torang ke depan, Kang. Untuk menjadi perhatian torang ke depan seperti itu. Tentu torang mengajarkan berulang-ulang antara lain tentang hal-hal yang baru saja torang lihat sehingga ke depan tidak akan terulang lagi. Oke. Dalam persekutuan yang beribadah ini melalui perenungan tentang kisah Yusuf. Masih ingat kata-kateki? Ditimba, bukanlah air, dijual, bukanlah barang. Siapakah itu? Yusuf. Sejelas sekali, Kang.
Itu kesalahan kakak-kakaknya, kakak-kakak dari Yusuf saat merencanakan kejahatan, mereka rekakan kejahatan bagi adik mereka Yusuf. Mereka bertekad untuk membunuh. Tapi usul-usul kakak-kakak lain, janganlah ia dibunuh. Karena kalau mau dibunuh, apa yang akan terjadi untuk orang tua mereka Israel, Yakub. Sebab Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub bersama istrinya Rahel. Di ibadah pas, Ibu Pendeta sudah jelaskan bagaimana Yakub yang bukan memilih kasih. Karena barangkali antara orang tuanya tidak ada istilah seperti anak cucu bilang, orang tua pilih kasih. Saya sebagai seorang ibu hendak mengatakan barangkalinya tidak ada orang tua yang kemudian akan memilih kasih kepada anak-anaknya. Apalagi itu jika lahir dari rahimnya. Tetapi kakak-kakak Yusuf berpikir bahwa ayah mereka Yakub hanya peduli dan perhatian kepada Yusuf. Bahkan lebih membuat mereka percaya ayah mereka sangat mencintai Yusuf saat Yusuf kemudian dibelikan jubah. Jadi Yusuf dibelikan jubah dari kain lenan yang mahal. Sementara mereka setiap hari harus ke ladang, menggembalakan kambing domba, harus ke pertanian, harus mengolah lahan. Dan Yusuf spesial, diberikan pakaian jubah yang mahal. Bahkan ketika Yusuf kemudian mau menceritakan tentang mimpinya 11 butir gandum yang tunduk, menggambarkan bahwa 11 saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Lebih fatallah saudara-saudaranya dengan tekad dan niat untuk membunuhnya. Tapi kemudian usul-usul dari kakak-kakaknya, jangan dibunuh, tapi kita buang saja ke sumur. Makanya itu ditimba, bukanlah air. Dan setelah orang Midian lewat di situ, orang Ismail, dia melihat ada orang di dalam sumur, dia mengambilnya. Dan kemudian orang Ismail ini menjual ke Mesir. Jadi dia masih hidup. Tapi berbagai alasan dilakukan oleh, jadi kalau orang mau perenungan perikop ini, orang akan melihat pasal-pasal sebelumnya. Berbagai alasan dilakukan oleh kakak-kakaknya, Ruben, Simon, Lewi, dan seterusnya itu, kepada ayah mereka, Yakub, bahwa Yusuf sudah tiada, dimakan binatang buas, atau apalah alasan-alasan dari saudara-saudaranya untuk meyakinkan Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf tidak ada lagi. Mengapa kemudian Yakub sebenarnya sangat peduli untuk Yusuf? Kisah tentang Yakub yang mendapatkan ibu Yusuf, yaitu Rahel, dia harus berhamba selama 14 tahun kepada pamannya Rahel. Di masa waktu itu untuk menikahkan anak-anak, anak yang tua harus lebih dulu menikah, baru anak kedua. Sementara yang dicintai oleh si Yakub adalah Rahel. Tapi ketika harus menikah, tidak bisa diberikan yang Rahel, tetapi adalah Lea. Sampai di pelaminan kan kerudung ditutup, toh ditutup. Jadi si Yakub tidak tahu bahwa yang diberikan ayah mertuanya itu Laban adalah Rahel. Tapi saat kerudung dibuka, betapa terkejutnya dia melihat istrinya bukanlah Rahel. Coba itu mau jadi sekarang, misalkan. Tapi Yakub dengan kesabaran berhamba kembali 7 tahun lamanya. Bekerja kepada pamannya Laban, mengurus kambing domba dan lain sebagainya. Sampai pamannya Laban kemudian menjadi kaya raya
karena pekerjaan-pekerjaan dari Yakub. Jadi 14 tahun lamanya dia berhamba. Dia bekerja kepada pamannya Laban untuk mendapatkan si Rahel. Rahel artinya yang dicintai. Ketika 14 tahun dia menikahkan Rahel. Di masa tua lahirlah Yusuf. Karena itu dia pikir betapa Yusuf lahir melalui perjuangan. Sehingga membuat kakak-kakaknya berpikir bahwa Yakub hanya mencintai Yusuf. Ketika Yusuf tidak ada, sampai kemudian Yakub berjumpa dengan Yusuf, akhirnya dia menangis terus, dia berduka cita terus, dia berkabung terus, dia berharap anaknya akan hidup lagi. Namun dalam bacaan Alkitab ini dikisahkan setelah ayah mereka mati. Pasti Yusuf akan membalas semua kesalahan mereka. Bahkan mereka datang sendiri kepada Yusuf supaya mereka jangan lagi dianggap sebagai saudara, kakak atau adik, tetapi dianggap sebagai budak, sebagai hamba untuk bekerja kepada Yusuf yang kini sudah menjadi penguasa dan mangku bumi di Mesir. Tetapi Yusuf berkata jangan takut, dia tidak membalas dendam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan iman dia katakan ini telah diatur oleh Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa. Bangsa Israel, bangsa Kanaan, yang kemudian mengalami kelaparan. Mereka datang di Mesir, di mana sang penguasa mangku bumi adalah Yusuf. Dalam tanggung jawab yang diberikan oleh Firaun, dia menyediakan gandum, dia menyiapkan lumbung-lumbung selama 7 tahun masa kelaparan, masa kelimpahan. Dia mengolah lahan dan kemudian tersedia gandum. Bukan saja untuk kebutuhan Mesir, tetapi juga Israel, Kanaan. Sehingga ketika musim kelaparan tiba, yang harusnya kebutuhan gandum itu untuk Mesir. Tetapi ketika dia melihat saudara-saudaranya datang dengan membeli gandum, maka ia tidak menerima uang itu, tetapi juga Yusuf memerintahkan pegawai-pegawainya untuk memberikan gandum di setiap pundi-pundi mereka. Bahkan pundi khusus dari Benyamin ditaruh piala, supaya Benyamin yang adiknya itu akan tinggal dengan dia. Tapi tidak demikian, permohonan saudara-saudaranya bahwa ayahnya Israel pasti akan tiada, akan mati kalau kemudian Benyamin akan ditahan. Tapi kemudian kisah selanjutnya dikatakan bahwa setelah Yusuf memperkenankan identitasnya, dialah adik yang dibuang di sumur, yang dibuang ke Mesir. Maka ia memohon ayahnya dibawa kemari ke Mesir. Yakub meninggal di Mesir. Sebelum Yakub meninggal, dia berpesan kepada Yusuf, karena di Kanaan, keturunan orang tuanya Abraham, Ishak telah mempersiapkan ladang milik kuburan keluarga. Maka ketika Yakub akan mati, bawalah ia dikuburkan di Kanaan. Yusuf memintakan kepada Firaun untuk membawa jenazah papanya, ayahnya ke Kanaan. Firaun mengizinkan. Dijelaskan di sini, sekian lama orang Mesir berkabung, 40 hari lamanya. 7 hari lamanya orang Mesir menangisi Yakub. Jadi 70 hari lamanya orang Mesir menangisi Yakub. Sedangkan 40 hari lamanya mayat
atau jenazah Yakub dirempah-rempahi. Kalau rupa orang di sini diformalin. Lalu setelah semua itu selesai, jenazah ayahnya dibawa ke Kanaan untuk dikuburkan. Setelah ayahnya mati, setelah ayah mereka dikuburkan, saudara-saudaranya berpikir boleh jadi adik mereka Yusuf akan membalas semua kejahatan secara manusia. Dorang berpikir karena sungguh banyak kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk Yusuf. Akan tetapi bahwa Allah merencanakan yang baik untuk keselamatan suatu bangsa. Allah telah melakukan dengan mujizatnya, mempersiapkan Yusuf, mengawali menuju ke tanah Mesir, demi menyelamatkan umat Israel, bangsa Israel, dari musibah kelaparan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Hal positif yang perlu diambil, Yusuf yang sungguh pun dengan jabatan yang luar biasa sebagai penguasa di tanah Mesir, sebagai mangku bumi di tanah Mesir, dia tidak dengan bangga dengan apa yang dia miliki, tapi itu juga semalah dia katakan jangan takut, engkau dan anak cucumu untuk makan kamu akan disiapkan oleh Yusuf. Bahkan untuk kambing, domba, lembumu akan disiapkan makanan. Hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada kisah tentang Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Mandela. Semua tahu tentang kisah. Nelson Mandela ini dalam pertarungan politik, kemudian dia dipenjarakan selama 27 tahun. Di penjara sipir penjara memperlakukan dia dengan kejam. Dia dikantung dengan kepala di bawah terbalik. Jadi kaki yang di atas, kepala di bawah. Bahkan yang menyedihkan sekali bagi Presiden Afrika Selatan ini, sebelum dia terpilih sebagai presiden, si sipir penjara ini kemudian buang air kecil. Bukan saja air kecilnya itu dimandikan kepada si presiden ini, tapi ia memaksakan untuk meminumnya. Sadis, menyedihkan. Tapi si Bapak Nelson ini terus menuruti, menjalani masa tahanan selama 27 tahun. Selesai dan keluar bebas di penjara, kemudian dia mengikuti proses pemilihan presiden Afrika Selatan. Dia terpilih sebagai presiden. Setelah dilantik dia sebagai presiden, pekerjaan pertama yang dikerjakan adalah Presiden Nelson Mandela ini menyuruh, saya mencatat di sini Mandala, saya salah mungkin. Anggap jo Mandala atau Mandala. Jadi
Setelah dia dilantik sebagai presiden, pekerjaan pertama yang dibuatnya adalah dia menyuruh pengawalnya untuk menjumpai si sipir penjara. Tidak ditulis nama si sipir penjara. Kemudian pengawal mendapatkan dan membawa ke istana. Di istana si sipir ini sungguh merasa ketakutan tak hentinya. Karena kejahatan yang telah dilakukannya selama 27 tahun di penjara. Tapi pemahamannya sungguh keliru. Dengan kasih si Pak Presiden memeluk dia. Dengan cinta si Pak Presiden merangkul dia. Dia harus melakukan pengampunan. Dia harus memaafkan orang yang membuat dia sakit dan yang menyakitkan, karena kasih itu yang diajarkan oleh Yesus. Luar biasa orang Afrika. Dan dia hendak memprotes tentang perilaku bejat dan jahat yang dilakukan. Dia ingat tentang kisah Yesus yang menanggung sengsara disalibkan demi dosa kita. Dia belajar setia dan melakukan kasih. Renungan Gereja Masih Injili di Minahasa minggu yang lalu tentang bagaimana kasih Allah. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dipersembahkan sebagai korban yang sempurna. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk mengampuni dosa kita. Presiden Afrika Selatan ini melakukannya, membuktikannya. Dia tidak menghukum si sipir penjara ini, tetapi malah dia memperkerjakan dengan pekerjaan yang baik. Dia merangkul orang yang telah menyakitkan dia. Dan dengan pengalaman iman itulah memprotes sikap dan cara yang tidak terpuji yang dilakukan di Afrika Selatan. Dia tampil dengan figur melalui kasih Kristus. Kisah ini mungkin hendak mengantar kita. Jikalau kemudian kita pada titik akhir membalas kejahatan dengan kejahatan, dapatkah kita melihat kasih Kristus yang walaupun tidak bersalah harus menanggung sengsara. Dan si presiden Afrika itu juga, dia sebenarnya mengalami langsung apa yang dilakukan oleh sang sipir penjara. Tapi dia tidak membalas kejahatan. Kisah Yusuf. Walaupun kemudian dia telah menjadi orang yang ternama di Mesir. Dan kesempatan sebenarnya untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Boleh jadi Yusuf akan membalas semua kejahatan yang sudah kita lakukan. Tapi tidak seperti yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf malah mengatakan jangan takut. Dia menghibur saudara-saudaranya bahwa pikiran mereka bahwa Yusuf akan membalas tidak akan terjadi. Dia justru merangkul kakak-kakaknya, bahkan seluruh keluarga Israel karena suatu bangsa. Hal ini membuktikan bahwa janji Allah sementara dan sedang diberikan melalui Kejadian pasal 12 saat Allah mengutus Abraham menjadi bangsa yang besar. Ketika Abraham bisa menghitung bintang di langit dan pasir di laut, seperti itu juga banyaknya keturunan Abraham. Maka suatu bangsa yang besar dengan janji Allah sementara dan sedang digenapi oleh kasih Allah melalui Yusuf. Bila kemudian kita disakiti, bila kemudian kita diperlakukan dengan tidak baik, bahkan mengalami kepedihan dan kesedihan yang mendalam akibat ulah orang lain, mari kita belajar kepada Kristus. Mari kita belajar kepada Yusuf. Mari kita belajar kepada Presiden Afrika Selatan. Jangan kemudian kita karena sakit hati kita membalas dendam.
mati, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sedapat-dapatnya. Marilah kita melakukan yang baik dan membalas kebaikan dari kejahatan yang kita alami, dari penderitaan yang kita hadapi. Bersyukurlah selalu, mengucap syukurlah selalu, apapun keadaan kita, di tengah kekurangan sekalipun, di tengah ketiadaan sekalipun, di tengah kecukupan, apalagi dalam kelimpahan. Dapatkah kita mengucap syukur melalui persembahan syukur yang telah dipersiapkan ketika kita bersama dalam pengucapan syukur di hari Minggu saat ini? Tuhan kiranya memampukan kita, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita menjawab karya selamat untuk tetap mempersembahkan hidup kita dan mengucap syukur dengan segenap hati. Terpujilah Kristus. Amin. Disilakan puji-pujian. Puji-pujian selanjutnya Jemaat Kolom 13, dipersilakan. Nanti siapkan lagu yang lain karena sebelumnya sudah ada yang menyanyi. Ada? Judul lagu Tetap Setia. Dan
kasih. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tata ibadah ini kita akan melakukan nyanyian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat diundang berdiri, kita mengungkapkan syair syukur. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Memang demikianlah maksud kedatangan kami. Marilah kita membaca berbalas-balasan dari Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku Bangsa bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita. dan selalu jujur takut akan Dia. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, sebelum persembahan seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam hubungan dengan pengucapan syukur sampul, maka kita datang memberikan persembahan langsung dengan sampul yang telah kita siapkan, sampul pengucapan syukur satu kali. Sambil persembahan diberikan, kita lakukan bersama nyanyian Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena percayalah kami dengan yakin Engkau Tuhan telah berkenan hadir menuntun kami dalam persekutuan ibadah jemaat, bahkan Engkau yang melayakkan kami bersama dalam ibadah pengucapan syukur gemim. Terima kasih untuk nasihat firman yang sudah disampaikan, diberitakan, dan dipendengarkan kepada kami. Ketika Engkau mengajarkan kami untuk saling mengampuni seorang terhadap yang lain, sungguh pun telah menyakitkan kami. Seperti teladan yang dilakukan oleh Yusuf, dia malah menghibur saudara-saudaranya dan memperhatikan serta mempedulikan dalam kehidupan saudara-saudaranya untuk menyelamatkan suatu bangsa. Dia tidak mendendam, bahkan membalas segala apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya yang telah dialami waktu-waktu yang silam. Tapi kini dia menyatakan kasih Allah melalui kasih Kristus yang mengasihi saudara-saudaranya. Mampukan dan sanggupkan kami, agar kami pun dimampukan untuk mengaktakan segala perintah Tuhan, sehingga kendati pun kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup,
Kendati pun kami diperhadapkan dengan suatu kenyataan dan keadaan yang menyakitkan, sanggupkan dan mampukan kami untuk melepaskan pengampunan, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dapat membalas kebaikan dari kejahatan yang kami alami. Kami sangat percaya firman ini menjadikan kami untuk terus memahami dengan iman, Engkau yang tidak bersalah menanggung sengsara dan penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Dan karena itu ketika kami telah diselamatkan oleh Tuhan, sanggupkan dan mampukan kami untuk menjawab karya selamat-Mu, untuk mempersembahkan seluruh hidup kami beribadah kepadamu, seperti yang kami lakukan dalam persekutuan yang beribadah. Karena itu diberkatilah kami yang telah beribadah bersama dengan keluarga kami, walau kami tidak dapat menyebutkan satu demi satu, baik kami jemaat Yerusalem maupun kami jemaat tamu. Tuhan juga yang akan tetap memberkati. Apapun tugas dan pekerjaan dengan talenta karunia dan profesi, kedudukan dan jabatan yang telah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan membuat berhasil. Berkatilah jemaat Yerusalem dari kolom 1 sampai kolom 21, sampai kolom 20. Dari anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, wanita kom ibu, pria kom bapa, sampai kepada lansia. Tuhan menolong dan memberkati dalam kehidupan jemaat Yerusalem ketika kami telah bertekad dengan iman untuk menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik di pelaksanaan hari ulang tahun ke-61 pria kom bapa dalam kegiatan lomba paduan suara Soribe. Kiranya Engkau yang menjadikan kami dan memampukan kami untuk tidak khawatir tentang apapun juga, seperti kekhawatiran saudara-saudara Yusuf. Pak Yusuf akan membalas segala kejahatan yang mereka lakukan. Buatlah kami untuk sungguh-sungguh percaya Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan sebab Engkau berkenan memberikan kepada yang Kau cintai. Pelaksanaan dan penggalangan dana melalui rumah tim kerja tengah dan sedang dilaksanakan. Hari Senin besok mulai kolom 15 dan seterusnya. Seperti kolom 1 sampai kolom 14 telah diberkati oleh Tuhan. Baik pelayan khusus jamaat, baik yang menyampaikan melalui kegiatan operator, pemegang kotak, dan yang berhubungan dengan masak-memasak. Seperti itulah juga yang menjadi pengharapan kami ketika besok hari kolom 15 dan seterusnya akan melaksanakan kegiatan penggalangan dana. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberi semangat, kemampuan dan kesanggupan, dan Engkau Tuhan yang akan menyediakan yang kami perlukan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang sungguh-sungguh percaya akan pertolongan Tuhan, dan Engkau sendirilah yang akan tetap menopang kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan sebab Engkau berkenan memberikan kepada yang Kau cintai. Lindungi kami siang dan malam, jaga pelihara keluar masuk kami, agar keadaan baik terus menjadi bagian kami. Sehat dan kuat Kau karuniakan untuk kami, agar dengan sehat dan kuat tidak menjadi penghalang untuk tugas dan pekerjaan kami dalam pelayanan pengabdian. Bahkan apapun yang menjadi pekerjaan dengan talenta karunia dan profesi, kedudukan dan jabatan, baik yang kami kerjakan di darat tapi pula yang dikerjakan di laut. Kau juga mengutus kami hamba-hambamu pada peran khusus, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, orientator, UPK Bipra, komisi pelayanan Bipra, bahkan kategorial yang ada. Tuhan menolong dan memberkati, agar tanggung jawab yang lebih besar yang telah Tuhan percayakan kepada kami, kami kerjakan dengan sukacita. Bahkan kepada kami badan pekerja majelis jemaat. Sehingga bersama pelayan khusus, bersama komisi-komisi kerja, bersama dengan seluruh jemaat, Engkau memampukan kami berjalan bersama berjalan, bergandengan tangan, bersama menopang pekerjaan pelayanan. Sehingga terhindarlah kami dari hal berbantah-bantahan dan hal-hal yang menyakitkan Tuhan, apalagi sampai bersungut-sungut untuk pekerjaan pelayanan. Tuntun kami ke jalan-Mu yang benar, dan percaya bahwa Engkau ada
menyelamatkan umat-Mu. Seperti keselamatan yang dinikmati oleh umat Israel, kami juga percaya Engkau menyelamatkan kami. Berkatilah para janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, semua orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, siapapun mereka. Seperti mana Engkau menolong dan memberkati kami di sini, kiranya juga pertolongan Tuhan berlakulah untuk mereka semua. Kau menjadi teman hidup yang setia untuk para janda dan duda, menjadi orang tua bagi anak yatim piatu, memberi tumpangan bagi yang kehilangan tempat tinggal, memberi penghiburan bagi yang berduka cita, dan menguduskan syukur dan sukacita bagi yang bersyukur. Engkau kiranya menyatakan keajaiban dan mujizat-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi semua yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, agar mereka beroleh kelegaan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berbagai program kerja jemaat tengah dan sedang dikerjakan. Kiranya Engkau yang akan menolong kami, apalagi dalam persiapan untuk hari ulang tahun Jemaat Yerusalem, melalui panitia, biarlah kiranya kami diperkenankan untuk mengerjakan itu, termasuk tim kerja hari ulang tahun Priakom Bapa yang begitu giat dalam pekerjaan perampungan, karena di tanggal 13, 14, 15 Oktober tidak lama lagi akan tiba, kegiatan tersebut akan tiba. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami yang menopang dalam pekerjaan pelayanan di ibadah pagi, baik kantoria, pemain musik, operator LCD, kelompok puji-pujian, tim multimedia, Panji Joshua, Tuhan menolong dan memberkati. Ketika sebentar kemudian kami akan pulang, bahkan kami pun akan bersama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk mengucap syukur di pengucapan syukur gemim, penyertaan Tuhan sempurna. Baik kami yang dari Bitung, maupun kami yang kemudian akan berjumpa dengan keluarga-keluarga kami, usahanya beribadah di tempat di mana mereka ada. Kami sungguh-sungguh bersuka cita karena Tuhan menyelamatkan kami. Ini doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan gereja-Mu berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih. Pertama untuk informasi jemaat bahwa besok pelaksanaan penggalangan dana Jemaat Kolom 15. Yang kedua untuk kegiatan HUT Priakom Bapa selaku tuan rumah mulai hari ini tinggal 34 hari untuk kiranya dipersiapkan. Dan informasi ketiga bagi jemaat, jadi untuk perbaikan listrik ini sudah 95%. Ini sudah terpasang semua, tinggal ada 1-2 dan tinggal yang di pagar. Tinggal di pagar. Lampunya sudah terpasang. Informasi yang keempat untuk saya bacakan untuk minggu depan ada 2 keluarga yang hendak mengantar anak mereka di kolom 8 dan kolom 9 yang akan dibaptis. Nama Gabriel Stefano Rumambi. Nama orang tua Bapak Andika Rumambi. Ayah Ibu Gita Delsia Tumuyu, kolom 8. Untuk orang tua baptisan, Pendeta Priska Waluko Esteol, Bapak Pendeta Alfian Fredrik Mait STH, Pendeta Sony Laro STH, garis Pendeta Jennifer Hilda Maindoka MTH, Ibu Gleni Soumahu, Hendrianto Elia Mande, Edela Irene Sasando, Tio Aldino Riva Roring, Novita Panese, Jessica Tiara Maatiri, Novel Kolondam, Tika Sindim. Untuk Jemaat Kolom 9, anak David
Jason Halawet, orang tua ayah Alan Halawet dan Ibu Luciana Ruru. Orang tua yang akan dibaptis, orang tua baptis Jimmy Tulus, Diana Helmi Ruru, Rifanli Lampa, Jacqueline Jelika Piahiang, Eka Natali, Yehuda Manengke SH, Asti Tabolong, Escape Nes, Valentino Senduk, Seren Mandey, Hendrianto Elia Mandey, Gloria Angelia Takalamingan SE, Maya Bawihu, Christine Lampa. Dimohonkan untuk keluarga dan juga Pelsus kolom 8 dan 9 untuk koordinasi dengan badan pekerja untuk kehadiran orang-orang tua baptisan yang akan ikut pengembalaan. Untuk warta ibadah, untuk ibadah Minggu 17 September jam 5:30 pagi, Kadim Vikaris Pendeta Jennifer Maindoka MTH, untuk puji-pujian kolom 16 dan remaja. Untuk jam 9 pagi, Kadim dari wilayah, untuk puji-pujian Komisi Pemuda dan juga lansia. Untuk jam 6 sore, Kadim Deken Tamboto Longdong, untuk puji-pujian Komisi PKB dan UPK Bipra. Untuk ibadah Bipra, untuk pria Kombapa, tanggal 17 Minggu, jam 11:30 di tempat kolom 9, Kadim UPK kolom 7. Wanita Komibu Sabtu 16 September, jam 4 sore, tempat gedung gereja, Kadim sesuai jadwal. Untuk pemuda Sabtu 16 September, 7:30 malam, tempat gedung serbaguna lantai 2. Kadim Saudara Hani Rasmo Eskom. Untuk remaja, Jumat 15 September, jam 5 sore, tempat gedung serbaguna lantai 2. Kadim sesuai jadwal. Anak sekolah minggu, Minggu 17 September, jam 7 pagi, gedung gereja, Kadim Enci-Enci kolom 6. Untuk guru sekolah minggu, Kamis 14 September, jam 5 sore, tempat Enci Ela kolom 6, Kadim Vikarisoni Laro. Untuk lansia Kamis 14 September, jam 3 sore, tempat lantai 1 di Pastori. Untuk penyelenggara kolom 20, Kadim Pendeta Nonca Sondak Ratu STA MPDK. Untuk KPDP Selasa 12 September, jam 7 malam, tempat gedung gereja, gedung serbaguna lantai 2. Kadim Saudara Orientator Glory Sumaredi STA. Untuk informasi jemaat, sesuai keputusan rapat badan pekerja, ulangi sidang majelis jemaat, bahwa untuk pelaksanaan ibadah, tempat sudah ditentukan. Untuk pria Kombapa, dilaksanakan di kolom-kolom yang sudah dijadwalkan. Untuk wanita Komibu dilaksanakan di gedung gereja. Untuk pemuda dilaksanakan di lantai 2 serbaguna. Untuk remaja dilaksanakan di lantai 2 serbaguna. Untuk anak di gedung gereja. Untuk lansia dilaksanakan di Pastori lantai pertama di sebelah. Untuk KPDP di lantai 2 serbaguna. Pertimbangan-pertimbangan badan pekerja dan sidang majelis karena kehadiran jumlahnya. Jadi sesuaikan dengan tempat yang sudah ditentukan. Demikian informasi untuk pelayanan. Untuk ucapan terima kasih dari kami badan pekerja bagi jemaat Yerusalem dan juga jemaat tamu yang sudah hadir saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga jemaat kolom 5, kolom 13 yang sudah membawakan puji-pujian, termasuk keluarga Jambula Hermawan yang sudah mengantar anak mereka untuk dibaptis dan juga sudah membawakan puji-pujian. Termasuk perangkat pelayanan, rekan-rekan pelayan khusus yang sudah bertugas saat ini, dan juga pegawai, kostor, dan juga penjusua.
Kiranya Tuhan akan memberkati dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk Kadim saat ini, Ibu Pendeta Frida Maindo Kapoluan, MTH yang sudah melayani kita dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga dimanapun pergi dan berada. Dan Tuhan akan selalu memberkati kita semua yang hadir saat ini maupun yang belum hadir, yang sudah masuk subuh dan sebentar sore. Tuhan akan berkati, dan saat ini kita berpengucapan syukur yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan lupa tetap selalu berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Kadim. Jemaat diundang berdiri, kita lakukan nyanyian selaku orang pengetam. Rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuh ayat, yang berilah berkat bakamu, yang matilah seperti dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk dan selamat bersaat teduh. Silakan Pelsus untuk menghitung.